Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan eh, praktek menjalankan timeliner di Navis Work Minute 2025. Pastikan dulu kalian telah memiliki file revit struktur dan arsitektur. Ya, caranya klik selection tree ini struktur dan arsitektur. Fungsi daripada timeliner ini adalah untuk mengetahui eh, progres proyek konstruksi kita itu sudah sampai mana ya. Nanti akan ditampilkan dalam bentuk animasi. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita pastikan punya master schedule dahulu ya di file MS project. Selain itu juga kita bisa secara manual ya. Namun pada kesempatan ini kita akan memberikan contoh dengan eh, import master schedule di MS Project. Saya akan menampilkan filenya terlebih dahulu di sini. Ini saya sudah memiliki master schedule untuk gedung 4 lantai. Seperti ini kurang lebih. Kalian bisa menyiapkan file seperti ini. Misalkan ini adalah gedung 4 lantai ya. Di sini ada pekerjaan persiapan. Ini item-item pekerjaannya. Kemudian ada pekerjaan struktur. Ini ada item pekerjaannya, ada struktur bawah, ya. Ada struktur atas, lantai 1, lantai 2, sampai lantai 4, ada lantai dak ya. Ada pekerjaan arsitektur, kemudian ada pekerjaan MEP, misalkan seperti itu ya. Nah, di contoh ini saya akan memberikan contoh ya. Nanti pertama pastikan di MS Project kalian ya, masuk schedule-nya sudah ada di sini task name-nya ya, sudah ada, kemudian durasinya. Kemudian di sini ada start dan finish pekerjaannya. Kemudian yang terpenting adalah ada predecessor ya, pekerjaan urutan pekerjaan ya, yang terdahulu ya. Kemudian ada suksesornya, pekerjaan yang setelahnya seperti ini. Nah, kalian nanti harus menyiapkan file master schedule-nya kurang lebih seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita kembali ke sini. Kemudian kita bisa klik timeliner. Gitu. Kemudian kita bisa ke data resource ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk task ini kalau input manual. Kita bisa klik add task, ini input manual, jadi tanpa import dari master schedule file MS Project. Kemudian data source ini kita bisa add ya nanti. Ini ada pilihannya. Kita nanti akan import file dari MS Project. Kemudian ini konfigurasi sesuai dengan yang ada saja default. Kemudian ini nanti simulasi ya setelah kita membuat task di sini ya. Oke, kita klik data source, kemudian klik sini, klik MS Project, kemudian kita cari filenya yang telah kita siapkan. Ini kita klik sini, biar open. Nah, ini kemudian kita oke. Kita bisa klik ini. Setelah kita import tadi new data resource ini filenya ya, kita bisa lakukan klik reface, kemudian all data resource, kemudian rebuild task hierarchy. Saya ulang, setelah tadi import ya, data resource import akan tampil seperti ini. Ini file yang
Setelah kita import tadi ya, namanya scheduling gedung 4 lantai .mpp. Kemudian kita klik refresh. Kemudian seperti ini, all data resource, kemudian klik enable. Kemudian oke. Sini akan ada proses. Ya. Kemudian kita klik lagi timeline tadi, kita bisa klik task ya. Jadi data yang telah kita import dia akan ada di list di task di sini ya, menu task ini ke bawah. Kita bisa geser-geser ke sini. Seperti ini ya. Nah, ini urutannya. Jadi sudah terimport ya di task. Nah, langkah berikutnya adalah kita sebagai contoh ya, misalkan untuk pekerjaan gedung ini, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat, dari struktur paling bawah ya. Kita bisa mulai dari file cap-nya ya di sini. Cap, di sini. Itu adalah pekerjaan struktur bawah. Struktur bawah. Kita cari pekerjaan struktur bawah. Di sini ya, pekerjaan fondasi footplate ya. Ini pekerjaan fondasi footplate, kita klik di pekerjaan footplate-nya ya, kemudian kita klik sini struktur bawah. Nah, jadi begini tekniknya adalah kita pertama adalah klik di task timeliner ini pekerjaan fondasi footplate seperti itu, kemudian kita klik selection tree-nya yang struktur yaitu di sini. Nah, footplate-nya akan terblok ya, artinya ini yang akan dipakai dulu ya seperti itu. Kemudian kita bisa geser ke kanan dan klik kanan di sini kanan. Di attach kita klik kanan, pilih attach current selection, kemudian task type-nya kita pilih construct karena kita membangun seperti itu. Oke, setelah kita setting seperti ini, kita kemudian ke pekerjaan slough ya, setelah itu ya slough. Ini atau typing ya. Kita bisa ke timeliner, kita cari di scheduling kita ya. Slough-nya kita bisa klik di sini. Kemudian jangan lupa kita level 1 ya kalau di sini. Nah, di sini ya, struktur framing ya. Setelah itu kita ke timeline lagi, kita attach-nya kita klik atas. Kemudian second collection type-nya adalah construct. Setelah itu kita bisa pilih lagi pekerjaan. Kita lihat selection tree-nya ya. Untuk lantai 1 di sini ada floor ya. Jadi ada plat lantai ya, struktural ya, plat lantai ya, floor di sini. Cuma tidak terlihat kalau ini kolomnya. Kita bisa klik floor-nya ya. Jadi misalkan kita klik pekerjaan plat lantai ya, atau pekerjaan kolom misalnya. Kita pilih kolom misalnya. Kita cari di sini sesuai dengan urutannya ya. Setelah pekerjaan slope, kita pekerjaan kolom.
Di sini kita ada di struktur atas ya, pekerjaan kolom utama. Ada juga kolom praktis. Kita yang kolom kita pilih semua ya. Kolom utama, kemudian kolom praktis juga kita blok ya. Jadi di keyboard laptop kita klik kontrol supaya terakses semua. Kemudian di selection tree-nya kita klik struktural kolomnya, kita klik semua. Ini kita klik dan kita kembali ke sini. Kita attach-nya klik kanan. Attach current, kemudian ini construct. Ini juga ya. Seperti itu. Oke. Tadi ini pekerjaan kolom. Nah, berikutnya kita ke pekerjaan lantai, plat lantai. Satu. Sudah. Nah, ini pekerjaan plat lantai. Pekerjaan plat lantai kita bisa klik di sini. Ya, maksudnya di floor ya. Kita sudah klik. Kemudian kita klik sini. Start current selection. Kemudian construct. Nah, jadi urutannya tadi di sini sudah struktural foundation ya, pakai foot plate ya atau file cap, kemudian tadi yang pertama di sini. Kemudian yang pertama tadi adalah file cap, kemudian yang kedua adalah sloof ya, kemudian plat lantai, maaf, kolom, kemudian plat lantai. Kemudian kita akan balok ya, kita bisa balok, balok sini. Kita ke bawah. Sini bawah. Sini ada balok induk dan balok anak. Kita bisa ketik atau tekan kontrol ya supaya terblok semua. Kemudian di sini. Kemudian kita ke balok ya. Framing. Kemudian kita klik sini. Text. Construct. Kemudian setelah balok kita akan memasang plat lantai. Yang kita keluarkan banner ya, plat lantai. Kemudian kita klik sini. Pilih floor ya. Text. Kemudian construct. Setelah itu kita pekerjaan kolom utama dan kolom praktis setelah pekerjaan plat lantai. Pertama, kemudian ini construct seperti ini. Nah, untuk pekerjaan tangga ya, baik di lantai 1, 2, dan seterusnya nanti bisa menyesuaikan ya. Bisa menyesuaikan pada saat mana nanti dikerjakan ya. Tadi
sudah di lantai 2 ya. Kemudian kita ke lantai 3, itu pekerjaan balok lagi. Ini kemudian setelah belok di lantai 3 kita ke plat lantai. Kemudian baca kolom. Kemudian di lantai 4 kita pekerjaan balok. Plat lantai. Dan pekerjaan kolom. Kemudian pekerjaan lantai dak ya di sini. Kita bisa pekerjaan balok. Sini dak di atap ya. Kemudian pekerjaan dak beton ya. Hmm. Ini saya akan menyontohkan sampai pekerjaan dak beton ya di lantai 4 ya. Seperti itu. Setelah itu kita bisa klik simulate. Nah, sini simulate. Di sini sudah ada list pekerjaan yang tadi sudah kita attach ya dan construct ya. Seperti ini listnya. Kita lihat lagi. Nah, setelah itu kita bisa langsung melakukan simulate ya. Kita geser ke bawah. Sini kita bisa klik play seperti ini. Kita coba klik play. Nah, di sini sudah berjalan strukturnya ya, urutannya, dan di sini ada schedule-nya berjalan terus ya, berapa lama. Nah, seperti ini contohnya ya, singkatnya seperti itu. Nah, ini strukturnya meskipun belum lengkap ya. Jadi nanti secara paralel pun bisa kita modifikasi lagi ya. Artinya kita masukkan pekerjaan misalkan paralel misalkan pada pekerjaan lantai 3 ya. Tangga sudah dilakukan juga pekerjaan tangga seperti itu. Demikian singkatnya untuk praktek eh, timeliner di Autodesk Novice Work Minutes. Kemudian satu lagi hasil dari kita melaksanakan timeliner, kita juga bisa men-save dalam video
ya, seperti ini. Kita klik di sini, simulate yang telah kita jalankan tadi. Kemudian kita klik sebelah kanan di sini. Di sini eh, formatnya adalah Windows AVI ya. Oke, ini untuk option oke saja. Kemudian kita bisa klik oke. Nah, di sini bisa diberi nama sesuai dengan keinginan kalian ya. Misalkan project 42 timeliner. Kemudian kita kasih seperti itu. Bisa cek filenya. Ini adalah filenya, bisa kita buka, open, media. Nah, ini adalah filenya ya. Ini buram tentu karena mungkin kualitas save kita resolusinya tidak tinggi ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan supaya lebih jelas ya gambarnya.